Baik, mengenai pembahasan pada subtema tujuan kelompok kami, yaitu mengenai review jurnal karakteristik tafsir fi Zilalil Al-Quran karya Muhammad Zaidi, yang dimana jurnal ini ditulis oleh beliau, dan kemudian kami review, kami analisis, kami kritik sebisa mungkin dengan basic jurusan kami, yaitu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Mengenai jurnal karakteristik tafsir fi Zilalil Quran, pada dasarnya kitab tafsir fi Zilalil Al-Quran ini adalah karya dari Sayyid Qutb. Sudah dijelaskan bagaimana latar belakangnya dan kemudian bagaimana biografinya beliau. Kemudian ada beberapa review, ada beberapa kritik yang kami peroleh dari jurnal tersebut. Maka yang pertama ada pembahasan mengenai pemahaman konsep naungan Al-Quran. Pada isi jurnal karakteristik tafsir fi Zilalil Al-Quran, di jurnal itu dijelaskan bahwa penulis jurnalnya itu menekankan bahwa judul fi Zilalil Al-Quran mencerminkan bagaimana Sayyid Qutb hidup di bawah naungan Al-Quran. Dengan demikian, dengan kedamaian batin yang harmonis bersama alam dan tatanan ilahi. Ini berada di dalam jurnalnya itu pada halaman 24 paragraf yang ketiga. Nah, kemudian kita bandingkan langsung, kita cross check pada kitab tafsirnya langsung pada kitab fi Zilalil Al-Quran karya Sayyid Qutb, ada pada mukadimahnya. Kita bisa lihat, cross check langsung pada kitabnya, bahwa dikatakan al-hayatu fi Zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Maka review yang kami ambil dari pembahasan isi kitab ini dan mengaitkan pada jurnal yang dikaji oleh kami, jurnal secara konsep menjelaskan konsep dasar udah benar itu ya, tetapi kurang mengeksplorasi aspek spiritual dan psikologis yang diungkapkan Sayyid Qutb dalam kitab aslinya. Nah, itu semisalnya itu pengalaman Sayyid Qutb terhadap tantangan hidupnya ketika di penjara, seharusnya kan dielaborasi untuk menunjukkan makna naungan sebagai kekuatan iman, ataukah sebagai apa gitu, sebagai menghadapi kesulitan, sehingga kita semua kan perlu mengetahui lebih dalam yang dimaksud dengan naungannya itu seperti apa. Kemudian ada reviewan kritik dari gaya bahasa sastra dalam penafsiran. Pada isi jurnalnya, kutipan jurnalnya pada halaman 27 paragraf ketiga lagi, di jurnal dikatakan sesungguhnya Sayyid Qutb hampir menjadi pemilik teori yang unik dalam kritik sastra, karena beliau telah melampaui teori lafal dan teori makna menuju teori ilustrasi dan bayangan. Kita cross check langsung pada kitabnya. Walhamdulillahi huwa sya'rul ladzi yufiru bihi qalbul mu'minu bimujarradi zikruhullah dan sebagainya. Kita bisa langsung ya cek. Yang pada intinya, pada kutipan yang diisi kitabnya itu gambarannya mungkin seperti ini. Segala pujian bagi Allah adalah perasaan yang meluap dari hati seorang mukmin begitu ia mengingat Allah. Keberadaan manusia pada awalnya hanyalah salah satu dari limpahan nikmat dari Allah yang memunculkan rasa syukur dan pujian. Setiap momen, setiap detik, dan setiap langkah disertai dengan karunia Allah yang terus-menerus, yang melimpah dan menyelimuti seluruh makhluknya, terutama manusia. Nah, oleh karena itu, pujian kepada Allah menjadi prinsip utama dalam pandangan Islam, baik sebagai permulaan maupun penutup, sebagaimana firman-Nya, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, segala puji baginya di dunia dan akhirat. Quran Surat Al-Qasas ayat 70. Ini ada dalam kitabnya fi Zilalil Quran jilid 1 halaman 22. Kemudian hubungannya dengan jurnal ini, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zaidi mengidentifikasi gaya bahasa sastranya Sayyid Qutb, tetapi tidak memberikan contoh yang konkret dari kitab aslinya, yaitu Sayyid Qutb. Misalnya menggambarkan tafsir surat Al-Fatihah dengan ungkapan puitis yang seperti tadi
kutipan dari tafsir Hafizul Quran, segala puji Allah, perasaan meluap dan sebagainya gitu. Nah itu menjadi satu gambaran yang diungkapkan secara puitis oleh Said Kutub ini. Said Kutub. Nah, yang dapat ini kan bisa memperkaya sebuah analisis kan. Kemudian ada reviewan mengenai manhaj ilahi dalam kehidupan. Kutipan dari jurnalnya berdasarkan isi jurnal halaman 26, konsep manhaj ilahi disebutkan sebagai berikut. Manhaj ilahi berdiri di bawah naungan Al-Quran, dibuat untuk diaplikasikan dalam setiap lingkungan keadaan, dalam setiap fase perkembangan manusia, dan dalam setiap kondisi kejiwaan manusia yang baku. Manhaj ilahi dibuat untuk manusia yang hidup di muka bumi dengan mempertimbangkan fitrah, potensi berbagai kesiapan, kekuatan, dan kelemahan manusia. Dan sebagainya ada dalam paragraf 3 akhir ya, halaman 28. Kita cross check langsung dalam kitab Fizil Al-Qur'annya itu gambarannya seperti apa gitu ya. Ada nih dalam kitab Fizil Al-Qur'an halaman 895. Wal hayatul basyariyatu la tastaqimu illa iza taqallatil aqidatu min masdari wahidin dan sebagainya itu ila akhirih kitabnya. Gambarnya seperti ini. Kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik kecuali jika akidahnya, ibadahnya, dan syariatnya itu diambil dari satu sumber yang memiliki kekuasaan mutlak atas hati dan niat yang mendalam. Sebagaimana dia juga memiliki kekuasaan atas gerak dan perilaku manusia. Sumber tersebut memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan syariatnya di kehidupan dunia dan menghisab mereka sesuai dengan ketetapannya di kehidupan akhirat. Nah, reviewnya itu seperti ini. Penulis jurnal menyebutkan gagasan umum manhaj ilahi, tetapi kurang memperjelas implikasi praktisinya. Tafsir Said Kutub sebenarnya itu menawarkan pandangan yang lebih komprehensif, lebih eksklusif, seperti kritik terhadap sekularisme, pandangan yang memisahkan agama dari kehidupan publik atau pemerintahan, dan pentingnya sistem Islam dalam politik dan hukum. Nah, satu lagi yang bakal saya bahas mengenai karena beliau adalah salah satu tokoh yang kontroversi dengan pemerintahannya gitu. Maka dalam tafsirannya itu ya lumayan juga gitu ya, lumayan liberal ibaratnya gitu. Ada kan sering kita dengar bahwa terkait ayat-ayat yang dianjurkan mentaati pemerintah dan sebagainya itu kan ada pada dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ya, yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum ila akhirih. Nah, kemudian saya juga langsung cross check nih dalam kitab langsung fi Zilalil Al-Qur'an Said Kutub mengenai dari ayat 60-nya itu, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu? Mereka malah bertahkim kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Nah, maka itu setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ini dalam tafsirnya Said Kutub, beliau menjelaskan ini langsung nih ketika ayat 60 langsung Said Kutub tuh berkata wa yaqululaha itu kan, inna alamatin nafaq ayyasdu anitahakim ila ma anzalallah wa tahakim ila Rasulullah. Gambarannya itu seperti dan Said Kutub itu berkata, sesungguhnya langsung nih, tanda kemunafikan adalah mereka yang berpaling dari hukum yang diturunkan oleh Allah dan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Ini kan salah satu yang ketika ayat itu dibunyikan, kemudian Said Kutub bermaksudkan menyindir atau gimana gitu ya, tentang dirinya dan pemerintahnya gitu, yang berpaling, yang menurut Said Kutub itu pemerintahannya itu dikala itu
berpaling dari hukum Allah dan di luar ketetapan ajaran Rasulullah gitu. Nah, mungkin itu sedikit bahasan mengenai reviewan jurnal dan masukan tambahan dari Ibu Hartati sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.